Kalau kita ngomongin Bali, salah satu ikonnya yang paling megah tentu aja Gunung Agung. Tapi ini bukan cuma soal puncak tertinggi atau gunung berapi aktif. Jauh di dalam perut gunung ini, ada sebuah mitos kuno yang luar biasa tentang keseimbangan alam semesta. Yuk kita bedah bareng-bareng kisah di balik naga penjaga Bali. Nah, kutipan ini benar-benar menangkap cara pandang masyarakat Bali terhadap alam. Ini bukan tentang kehancuran semata, tapi tentang siklus dan daya tahan. Ada kehancuran, tapi pasti akan ada kehidupan baru yang tumbuh lagi. Dan pesan inilah yang jadi inti dari mitos yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Buat kita mungkin, atau buat orang luar, Gunung Agung itu ya gunung berapi yang indah dan aktif. Tapi bagi masyarakat Bali, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih sakral. Sebutannya aja udah beda. Poros dunia. Artinya ini adalah pusat dari segalanya. Dan hulunya pulau itu menempatkan gunung ini sebagai kepala, sebagai sumber kesucian yang mengalir ke seluruh penjuru Bali. Jadi ini adalah pusat dari kosmologi mereka. Dan disinilah hubungan antara manusia dan gunung jadi kelihatan nyata banget. Pura Besaki, pura yang paling besar dan paling suci di Bali, itu sengaja dibangun di lereng gunung ini. Kenapa? Ya karena untuk terhubung langsung dengan kekuatan spiritual yang ada di dalamnya. Sekarang kita beralih dari apa yang kelihatan di luar ke dunia mitos yang ada di dalam inti gunung berapi ini. Sesuatu yang nggak terlihat mata. Nah, pertanyaan ini jadi kunci buat memahami hubungan masyarakat Bali dengan Gunung Agung. Jawabannya bukan sekedar soal magma atau tekanan geologis, tapi sesuatu yang jauh lebih agung dan hidup. Inilah dia, sang penjaga keseimbangan Pulau Dewata. Dia bukan monster, tapi sebuah entitas kosmik yang sangat kuat, yang dipercaya bersemayam di dalam perut Gunung Agung. Nah, ini penting banget buat dipahami. Kalau kita dengar kata naga, mungkin yang kebayang adalah monster jahat penimbun emas kayak di cerita-cerita barat. Lupakan itu semua. Naga Besuki ini beda total. Dia adalah penjaga keseimbangan. Dia bukan perusak, tapi personifikasi dari kekuatan bumi itu sendiri. Ini membawa kita ke gagasan yang paling dalam sih menurut saya, yaitu gimana mitos ini mengubah cara pandang terhadap bencana alam. Ini bukan lagi soal bencana, tapi soal komunikasi. Jadi, poin utamanya di sini, letusan itu bukan kemarahan alam yang acak. Dalam kepercayaan Bali, itu adalah tanda bahwa naga besuki sedang bergerak, sedang menggeliat. Kenapa? Karena harmoni atau keseimbangan dunia ini sedang terganggu. Dan ini cara kerjanya. Ini semacam dialog. Pertama, mungkin ada tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan. Lalu, alam respons. Sang naga terbangun. Nah, langkah ketiga, manusia harus mendengarkan dan merespons balik dengan melakukan upacara untuk menenangkan dan memulihkan harmoni itu lagi. Filosofinya luar biasa kan? Jadi, ini bukan tentang melawan alam atau menaklukkan alam. Sama sekali bukan. Tapi tentang hidup berdampingan, hidup selaras, dan paham kalau kita ini cuma bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar lagi. Ternyata, naga Besukih ini nggak sendirian. Dia adalah bagian dari sebuah tatanan kosmik yang jauh lebih luas. Coba lihat tabel ini. Naga Besuki tugasnya menjaga keseimbangan di bumi yang berpusat di Gunung Agung. Terus ada naga Anantaboga yang menopang dunia itu sendiri. Dan ada naga Basuki yang menjaga harmoni alam semesta secara keseluruhan. Mereka ini kayak satu tim yang saling bekerja sama. Jadi, mereka inilah pilar-pilar dari cara pandang orang Bali terhadap alam semesta. Mereka adalah kekuatan-kekuatan fundamental yang menjaga tatanan antara dunia para dewa dan dunia manusia. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari mitos kuno ini? Pelajaran apa yang tersimpan di dalam kisah sang naga penjaga ini untuk kita sekarang? Nah, ini intisarinya. Mitos ini ngajarin kita untuk melihat alam bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai rekan dialog. Bencana itu bukan kutukan, tapi sebuah pesan. Keseimbangan itu jauh lebih berharga daripada dominasi. Dan kita harus ingat, kita ini cuma bagian kecil dari alam semesta yang maha luas. Pada akhirnya, ini dia pesan utamanya. Rasa hormat, bukan rasa takut. Penghargaan terhadap kekuatan alam yang luar biasa dan kesadaran akan peran kita di dalamnya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang relevan banget buat zaman sekarang. Di tengah isu perubahan iklim dan krisis lingkungan, mitos kuno dari Bali ini rasanya jadi pengingat yang kuat. Dunia kita juga sedang berbicara lewat berbagai tanda. Pertanyaannya sekarang sama. Apakah kita mendengarkan?